Prabowo Subianto. Akankah dikabulkan? Kita akan membahasnya malam hari ini bersama Koordinator Rumah Juang Jokowi, Andi Aswan. Selamat malam, Bang Andi. Selamat malam, Audrey. Selamat malam, pemirsa. Ya, dan ada juga pakar hukum tata negara sekaligus peneliti Pusat Kajian Anti Korupsi UGM, Zainal Arifin Mokhtar. Selamat malam, Mas Uceng. Selamat malam, Mbak. Iya, saya mau ke Bang Andi dulu. Bang Andi, ini kemarin Bang Noel baru ditetapkan sebagai tersangka, belum ada 1 jam, tapi minta pengampunan, minta amnesti kepada Pak Prabowo. Menurut Anda nih, apakah akan dikabulkan permintaan Bang Noel? Ya, saya tidak akan berandai-andai apakah akan dikabulkan, ya kan. Tapi ini biasanya kan amnesti itu ada timingnya kan. Ini kan bulan 17 Agustus, yaitu biasa kan ada hari ulang tahun yang hari besar gitu, ada willingness lah dari pemerintah memberikan suatu, entah itu apa amnesti, entah itu abolisi kan. Itu kan hak prerogatifnya dari presiden. Kalau Bang Noel ini meminta amnesti, itu hak beliau lah untuk meminta itu kan. Tapi semuanya itu dikembalikan lagi kepada pemerintah, apakah itu patut diberikan amnesti atau tidak gitu. Kita mengikuti aja prosedur-prosedur yang ada ya. Ya apalagi kan kalau kita bicara masalah korupsi, ya itu sangat luar biasa sekali. Tapi kenapa sih Bang minta amnesti, padahal kan sebelumnya katanya membantah nih melakukan pemerasan, membantah di OTT begitu. Tapi kemudian tiba-tiba minta amnesti. Ya mungkin ya melihat hanya sekilas apa muncul dari pikiran dia gitu kan. Kalau dikatakan wah saya ini bukan pemerasan, itu kan akan dibuktikan selanjutnya kan oleh KPK itu. Bagi kami ya semua relawan ya itu mendukung penuh semua kinerja-kinerja dari aparat penegak hukum di Indonesia itu termasuk KPK. Karena kan kita mendukung pemerintah Prabowo Gibran terutama dalam program-programnya itu, terutama pemberantasan korupsi, ya kan. Beliau kan selalu mengatakan tidak pandang bulu siapapun itu, ya dia katakan quote unquote itu dilibas untuk masalah korupsi. Termasuk juga dengan Bang Noel, artinya Anda tidak setuju kalau permintaannya dikabulkan? Kalau saya melihat itu, apa kalau permintaannya dikabulkan atau tidak kan itu kan haknya dari pemerintah presiden ya. Tapi pasti melalui kajian-kajian yang lebih dalam. Ya kan, apakah ini pantas diberikan amnesti dengan kasus seperti ini atau tidak? Oke, kita tanyain kalau gitu ke Mas Uceng. Mas Uceng, kategori pantas dan tidaknya untuk memberikan amnesti dalam kasusnya Bang Noel ini dilihatnya bagaimana pemberiannya, yang boleh, tidak, dan yang boleh? Yang pertama begini ya, amnesti itu berbeda dengan remisi. Kalau remisi itu memang ada klausula-klausula tetap. Misalnya dia berkelakuan baik, lalu kemudian ada remisi khusus bulan Idul Fitri, ada remisi khusus tahun baru, ada remisi khusus 17 Agustus, ada tanggal kejadian khususnya biasanya remisi itu. Tapi walaupun ada pertimbangannya. Kalau amnesti itu kan pengampunan. Amnesti itu berasal dari tradisi Yunani pertama kali. Ada perang saudara, lalu kemudian pihak yang menang itu melakukan pengampunan. Ya, bukan pengampunan, melupakan. Jadi dia melupakan sepanjang, kemudian orang yang kalah itu dilupakan gitu. Makanya dia berasal dari kata amnesis. Nah, amnesti dari asal muasalnya itu sebenarnya beritikat demi rekonsiliasi. Makanya amnesti kalau kita pelajari mulai dari amnesti tahun 62 ya, 61 dilakukan oleh Soekarno untuk para pemberontak, para orang yang dituduh PRRI Permesta, lalu kemudian Ibnu Hajar di Kalimantan Selatan, lalu kemudian Daud Bereh di Aceh. Mereka akan diberikan amnesti sepanjang kemudian menyatakan bersetia kepada Republik Indonesia. Nah, begitu juga tahun 70-an, Franklin Soeharto menawarkan itu. Mas Uceng. Nah, jadi amnesti itu biasanya bingkainya rekonsiliasi. Nah, dalam kasus kemarin, kalau kita bicara soal Hasto, nah itu memang menarik. Ya, saya tidak tahu, saya tidak paham apa yang sedang, pertikaian apa yang sedang terjadi sehingga butuh rekonsiliasi sebenarnya, sehingga Hasto mendapatkan amnesti. Ya, nah dalam kasus ini menjadi lucu kalau kemudian seorang Noel meminta amnesti.
Oke, kenapa lucunya Mas Uceng? Karena kan baru-baru ini tadi ya berkaca kepada kasusnya Mas Hasto begitu, lalu kemudian diberikan pengampunan, kasusnya Tom Lembang abolisi juga diberikan pengampunan juga kepada dari presiden. Iya, dari kasus Hasto saja sudah lucu sebenarnya. Ya. Jadi kelucuan itu sudah ada dari kasus Hasto karena amnesti itu diberikan dengan bingkai rekonsiliasi. Oke. Saya nggak tahu apa sebenarnya pertikaian apa yang terjadi, apa yang harus direkonsiliasi dari Pak Prabowo. Mas Uceng, kita jeda Jangan-jangan sejenak dulu. Mohon maaf, kita dengarkan kumandang azan maghrib dulu ya. Yang dikatakan Mas Uceng bahwa kasusnya Mas Hasto itu kemarin nampaknya ada rekonsiliasi. Nah, kalau ini mungkin saja nggak sih permintaan Bang Noel kenapa diminta untuk amnesti kepada Pak Prabowo karena mau rekonsiliasi? Ya, saya kalau kita bicara secara hukum ya koridornya itu bukan seperti itu sebetulnya. Kenapa? Karena kan Jadi Bang Noel juga mendukung Pak Prabowo. Ya, seharusnya memang ya hadapi dulu semua permasalahan itu di dalam, ya clear gitu kan. Dan bagaimana di dalam itu kan diserahkan kepada kuasa hukum untuk itu. Ya, saya sih kemarin tuh berharap ya Bang Noel itu tidak mengatakan seperti itu gitu loh. Lebih baik ya diam saja ya kan. Bagaimana nanti proses-prosesnya itu dikuasakan kepada tim kuasa hukumnya gitu loh. Tapi Bang Andi sebenarnya Bang Noel ini masih ketua Prabowo Mania? Masih. Dia ketua umum Prabowo Mania. Dan kemudian permintaan itu menurut Anda juga tidak beralasan ketika sudah mendukung Pak Prabowo minta pengampunan? Ya jadi begini, makanya itu kalau itu kan hak pribadi ya kalau untuk bicara minta pengampunannya. Tapi kan kita proses hukum itu gitu loh. Ya biar bagaimanapun juga ini kan masih berjalan nih. Walaupun sudah jadi tersangka kan. Kalau sudah itu proses kan kalau misalnya ada sesuatu kan bisa aja pra-peradilan nantinya dilakukan dulu gitu loh. Ya, seiring kalau memang penting dia lakukan permintaan amnesti itu gitu loh. Jadi proses-proses yang berjalan itu ya diikuti semua dan kita lihat kalau misalnya memang itu ada penyimpangan-penyimpangan dilakukan itu bisa mereka Bang Noel mengajukan pra-peradilan melalui tim kuasa hukumnya. Oke. Kalau kembali lagi ke Mas Uceng, jadi kalau yang tadi Anda katakan bahwa ini berbeda ya nampaknya kasusnya. Nah, maksudnya ini gimana caranya juga bisa melihat begitu dengan pengampunan yang diberikan dan tidak begitu dalam kasus Noel dan kasus-kasus sebelumnya seperti kasus Mas Hasto? Ada satu hal lagi yang harus saya sampaikan ya. Amnesti itu kalau proses hukumnya sudah tidak jalan. Jadi sudah tidak ada upaya hukum lagi. Dalam kasus Hasto kemarin kan dia tidak banding. Karena tidak banding maka dianggap sudah tetap, makanya kemudian dikeluarkan amnesti. Tapi dia prosesnya berjalan. Nah, saya mau bilang begini, kejadian memang ada amnesti untuk non rekonsiliatif ya kalau kita lihat baik Nuril. Tapi diberikan amnesti karena desakan publik yang sangat kuat karena ada ketidakadilan yang sangat besar. Nah, jadi baik karena ketidakadilan yang sangat besar maupun kita bicara soal rekonsiliatif itu tidak ada sebenarnya. Maksudnya itu dorongan dari masyarakat begitu ya, Mas? Dan rekonsiliatif itu jangan dipandang rekonsiliatif pribadi ya. Rekonsiliatif itu harusnya rekonsiliatif nasional nih. Maksudnya ada pemberontakan nasional, negara, pemerintah mau berdamai dengan yang gitu-gitu tuh biasanya. Jadi kalau orang per orang bahkan hubungan antara Prabowo dan Megawati juga itu nggak bisa dianggap sebagai sebuah konsep amnesti. Tapi kalau misalnya dalam kasusnya Bang Noel? Iya apakah ada desakan publik kuat bahwa ada ketidakadilan? Apakah ada rekonsiliasi nasional yang sedang dituju? Saya kira enggak. Lagi pula ini kasus korupsi, harus diingat kasus korupsi itu adalah dalam tanda kutip tertentu ya bisa dianggap sebagai hostis humanis generis gitu. Dia adalah musuh umat manusia karena nggak ada satupun saya kira umat manusia yang merestui korupsi. Nah, problemnya adalah ketika dia dia diperlihatkan secara mudah, misuse of amnesty proses itu terjadi beberapa kali dan saya kira itulah yang harus dihentikan. Pak Prabowo jangan lagi mengulangi model amnesti-amnestian seperti kasus Hasto karena itu
kita nggak jelas apa kepentingan nasionalnya dan apa untuk ketidakadilan macam apa sebenarnya. Makanya saya kira dalam kasus korupsi ini jangan dibiarkan nanti menjadi presiden, nanti kemudian kita akan Prabowo akan berhadapan dengan publik ketika mengulangi praktik-praktik amnesti. Jadi dianggapnya mudah begitu ya memberikan pengampunan ketika sudah ketahuan begitu ibaratnya gitu ya, Mas? Iya. Uceng, oke. Ya, saya setuju dengan Mas Uceng itu loh. Jadi nanti ada presiden-presiden yang selanjutnya kan itu kan nggak baik untuk tata hukum kita. Tapi Bang Andi, Anda ngomong begini, apakah ini artinya juga pada saat memang Bang Noel kan sudah dipecat ya? Maksudnya bukan dipecat. Dipecat sebagai menteri. Ya, sebagai menteri. Nah, sebagai wakil menteri. Sebagai wakil menteri, sebagai ketua umum Prabowo Mania? Ya kalau bicara ketua umum Prabowo ini dalam organisasi itu kan ada peraturan-peraturan sendiri dalam organisasi itu. Itu kan diserahkan kepada semua anggota ya. Di situ kan juga ada sekjen atau apa kan nanti kan ditentukan di organisasi sendiri. Tapi dengan Bang Noel yang sudah tidak sudah tidak menjadi wamen lagi karena sudah ditetapkan sebagai tersangka biar fokus kepada proses hukum, apakah ini juga menandakan begitu Pak Prabowo sudah tidak sayang lagi dengan Bang Noel yang dulu Pak Prabowo? Jadi begini, Pak Prabowo ini adalah Presiden Republik Indonesia, ya. Jadi beliau itu berdiri di atas semua kepentingan-kepentingan organisasi apapun itu. Karena ini masalahnya adalah dalam asta cita beliau itu kan dari 8 itu kan ada pemberantasan korupsi. Nah korupsi ini adalah bukan main-main buat beliau itu. Berapa kali dikatakan di setiap kesempatan dan di setiap rapat dengan menteri-menterinya pun juga, pembantu-pembantunya juga. Jauhi untuk korupsi itu. Saya akan tidak pandang bulu, siapapun akan saya katakan libas untuk itu. Dan ini kan satu pembelajaran yang paling bagus ini, bahwasanya terjadi di salah satu pembantu beliau, walaupun pembantu beliau itu sangat die hard dengan beliau, dia katakan ini adalah suatu komitmen kita bersama untuk memberantas korupsi. Siapapun itu harus menerima dan siap untuk dipecat untuk itu. Dan kita apresiasilah apa yang dilakukan oleh pemerintah ya dalam hal ini Pak Prabowo dan jajarannya, Prabowo dan Mas Gibran dan jajarannya. Oke, kalau gitu pertanyaan selanjutnya adalah kalau misalnya jadi ini permintaan dari seorang Emmanuel Ebenezer untuk permintaan amnesti kepada Pak Presiden, Mas Uceng, sebenarnya apa yang harus menjadi pertimbangan untuk bisa dikabulkan atau tidak? Nanti usai jeda tetap bersama kami, Mas Uceng dan juga Bang Andi akan menjawabnya. Tetap bersama kami di Sapa Indonesia Malam. Perilaku korupsi ada di setiap eselon birokrasi kita. Ada di setiap institusi dan organisasi pemerintahan. Perilaku korup ada di BUMN kita. Ada di BUMD kita. Saya semakin mengetahui berapa besar tantangan kita. Bang Adi, jadi kalau misalnya nanti Bang Noel ini jadi untuk meminta pengampunan kepada Pak Prabowo, sebenarnya apa yang bisa menjadi pertimbangan hal-hal yang baik dari seorang Bang Noel? Iya, saya sulit untuk menggambarkan apakah permintaan itu akan diterima atau tidak ya. Tapi kan masalahnya kan ini kan belum masuk ke proses BAP-nya apa kan belum selesai atau apa kan, belum ditetapkan juga sebagai katakanlah terdakwa ataupun divonis nantinya kan itu ada tahapan itu kan sebetulnya baru ada katakanlah amnesti itu ya. Masalahnya kan kalau kita bicara amnesti itu biasanya kan video hubungannya itu yang katakan Mas Uceng itu kan politik rata-rata itu yang kena dapat amnesti ya. Ada kan 1078 orang yang kena. Tapi kan apakah kemudian juga jasanya Bang Noel ketika mengalihkan dukungan begitu dari Pak Jokowi ke Pak Prabowo itu juga. Ini harus saya klarifikasi, bukan arti dukungan Pak Jokowi ke Prabowo, enggak. Karena begini, Prabowo Mania, berubah aja Prabowo Mania itu mendukung Pak Prabowo dan Mas Gibran itu, ya itu pengalihan itu memang karena Pak Jokowi juga arahnya ke sana gitu.
Karena Pak Jokowi itu ada memilih Prabowo Gibran sebagai calon untuk pengganti beliau. Nah, jadi Artinya kan ada effort juga kan bagi seorang ya Bang pasti Noel? effort itu ada. Jelas dari Noel dan teman-teman itu effortnya besar untuk itu. Bagaimana bertarung, karena yang pertama kali relawan yang mendukung Pak Prabowo pada saat itu belum ada Mas Gibran, yaitu dia Prabowo Mania yang didukung yang dikomandoi oleh Bang Noel ini. Jelas itu ada sejarah yang tidak bisa dinafikan, ya, sampai berjuang sehingga menjadi Pak Prabowo menjadi presiden. Nah kalau sekarang tersandung kasus dan meminta pengampunan. Ini case-nya kan beda lagi nih. Kalau kita kan bicara ini sebagai wakil menteri yang notabene adalah pejabat publik yang merupakan pembantu presiden. Nah, ini harus memisahkan nih antara organisasi relawannya atau oknum beliau ini sebagai pejabat publik yang tersangkut dengan kasus ini gitu. Itu sah-sah saja kalau beliau mengatakan oke, saya akan mengajukan amnesti melalui tim kuasa hukum kami. Kalau saya menyarankan adalah kita adukan pra peradilan dulu gitu loh. Oke. Ya, tahapan-tahapan itu jalankan dulu gitu. Setelah itu baru lanjut, kata Bang Uceng tadi, Mas Uceng tadi, ya kalau memang itu deadlock udah nggak ada hukum yang bisa diinikan, ya Ya sebaiknya adalah pra peradilan dulu. Hadapin dulu aja ya, jalanin dulu aja ya. Jalankan dulu proses-proses itu ya, baru kalau itu mentok dan tidak ada jalan lagi, dead end, lanjut. Oke, Mas Uceng, dengan permintaan dari seorang Emmanuel Ebenezer nih untuk meminta pengampunan kepada seorang presiden begitu, apakah ini juga cerminan yang dianggap bahwa memberikan pengampunan sebelumnya kepada Mas Hasto begitu, jadi dianggap ini ya sudahlah diberikan pengampunan, moga-moga dikabulkan? Saya kira nggak bisa ya, saya kira cukuplah kemarin, sudah lebih dari cukup. Kemarin ada pertunjukan amnesti dengan ketidakjelasan. Karena saya bilang lagi, rekonsiliasi macam apa sebenarnya yang mau diperbaiki. Kalau Pak Prabowo tidak baik hubungannya dengan Bu Mega, itu urusan pribadi. Tidak ada kaitannya dengan rekonsiliasi nasional. Makanya ketika diambil langkah itu sudah menjadi pertanyaan besar. Yang kedua, Pak Prabowo harus ingat, sejak abad ke-16, yang namanya Dewi Keadilan itu mulai simbolnya itu mulai ditutup matanya. Waktu itu mulai ada pemikiran kuat untuk mengatakan bahwa hukum itu harus imparsial. Dalam artian dia tidak boleh memihak kepada siapapun, baik karena itu anak buahnya, itu Prabowo manianya, atau apapun itu. Jadi harus ditegakkan hukum sekuat-kuatnya. Yang ketiga, saya kira untuk meluruskan pidato yang sering disampaikan oleh Pak Prabowo sendiri bahwa akan melawan korupsi, akan mengejar koruptor sampai ke Timbuktu, sampai ke Kutub Utara gitu. Kalau sekarang tiba-tiba ada Prabowo mania minta lalu dikasih, tim Kutub Utara macam mana sebenarnya yang mau dituju oleh Pak Prabowo kalau melakukan itu. Dan yang keempat, saya kira kalau kita bicara soal kasus korupsi yang menimpa Noel, kalau memang betul yang disampaikan oleh KPK ya, saya kira itu pengkhianatan luar biasa terhadap buruh. Coba bayangkan, buruh yang seharusnya pekerja migran, pekerja yang harusnya mengurus sertifikat itu hanya 200.000, itu ditagih sampai 6 juta. Itu kekejaman macam mana itu yang naiknya luar biasa ya Bang Mas ya, pemerintah kita atau aparat pemerintah kita terhadap buruh yang harusnya mereka lindungi. Saya kira pengkhianatan macam ini sudahlah harusnya dipandang sebagai sesuatu yang sangat berat dan tidak ada upaya untuk meringankan sedikit pun. Yang paling terakhir saya mau bilang, simbol Dewi Keadilan itu juga pegang pedang. Pegang pedang itu artinya membutuhkan ketegasan. Nah, yang ditagih dari kita semua, tentu bukan hanya sekedar Pak Prabowo, seberapa tegas kita berhadapan dengan kasus korupsi yang saya kira belakangan ini memang sudah makin mengendur semangat untuk melakukan pemberantasan korupsi. Kalau gitu ini ujian juga ya ke depannya. Nah kalau gitu Bang Andi, kalau tadi Bang Andi bilang misalnya
hadapi saja dulu, ajukan dulu pra peradilan, baru selebihnya nanti dipikirkan begitu. Pertanyaannya, mewakili Prabowo Mania dan juga dekat dengan Bang Noel ya sahabat. Kalau kemarin Anda datang juga ke KPK ya? Ya, saya datang. Kalau gitu akan memberikan juga nggak bantuan hukum kepada Bang Ya. Noel? Jadi selain tim kuasa hukum yang sudah ditunjuk oleh keluarga Bung Noel, jelas Prabowo Mania 08 sebagai organisasi yang dikomandoi oleh Bung Noel itu menyiapkan kuasa hukum secara internal. Dan mudah-mudahan bisa bergabung langsung dengan tim kuasa hukum yang ditunjuk oleh keluarga itu, memberikan advokasi kepada Bung Noel. Itu tidak bisa terlepaskan itu. Kuasa hukumnya itu nanti juga akan minta amnesti juga? Saya kurang tahu untuk apakah minta amnesti atau tidak. Yang penting proses BAP-nya dan sebagainya itu berjalan ya secara hukum. Kalau perlu memang ada celah-celah, katakanlah ada untuk pra peradilan, silakan dilanjutkan. Yang jelas apa yang telah dilakukan oleh aparat penegak hukum KPK, kita apresiasilah untuk penegakan pemberantasan korupsi di Indonesia ini. Bang Andi terima kasih, Mas Uceng terima kasih, selamat malam semuanya. Waalaikumsalam. Usai jeda, saudara tetap bersama kami, keluarga Arya Daru Pangayunan buka suara terkait misteri kematian